Hai Zola, Hai. aku sudah berpacaran sama pacarku ini 2 tahun. Dari awal kita PDKT, aku udah sama dia tuh sama-sama omongin yang dimau di hubungan kita, termasuk hal-hal kecil kayak love language. Nah, aku tuh udah mention ke dia kalau aku paling suka nih kalau misalnya pasanganku lebih banyak quality time. Tiba-tiba tuh dia kayak ngomong, kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalnya kita ketemu tiap minggu kayak gini. Dan yang bikin kamu sampai sekarang itu masih bertahan apa? Dia bisa jaga kepercayaan aku ngerasa ya udah itu udah cukup. Walaupun sebenarnya needs aku kadang nggak didengar. Kalau misalnya memang cukup buat kamu nggak akan komplain. Dalam relationship, you cannot say this is me, take it or leave it. Hai Zola, Hai, selamat pagi. kangen. Selamat pagi. Apa kabar? Sarah ya? Oh iya betul. Sarah di mana? Di Jakarta. Jakarta, oke. Jadi aku sudah berpacaran sama pacarku ini 2 tahun. Pacarku ini 1 tahun lebih muda gitu dibanding aku. Dari awal kita PDKT, aku udah sama dia tuh sama-sama omongin kayak apa sih yang dimau di hubungan kita, termasuk hal-hal kecil kayak love language segala macam. Dan aku tuh udah mention ke dia kalau misalnya tuh aku paling suka nih kalau misalnya pasanganku lebih banyak quality time, terus suka kasih words of affirmation atau physical touch gitu lah ke aku. Nah, terus kita tuh juga sempat kayak schedulein kalau kita tuh ketemu at least seminggu sekali supaya kita tuh bisa quality time bareng di tengah kesibukan kita. Nah, tapi setelah hampir 3 bulan lebih deh, tiba-tiba tuh dia kayak ngomong, kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalnya kita ketemu tiap minggu kayak gini. Karena uh, dia bilang tuh quality time kita tuh kayak ngebosenin karena udah tahu aktivitasnya gini-gini aja kayak paling cuma nonton, makan, gitu segala macam. Terus dan dia merasa kayak sebelum sama kamu tuh aku punya kegiatan lain kayak aku bisa ketemu teman-teman, aku bisa me time di rumah dan akhirnya tuh dia ubah schedule yang tadinya seminggu sekali jadi 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Setelah itu uh, karena aku ngerasanya ini orang aneh, terus beberapa kali diajakin ketemu juga nggak pernah bisa dengan alasan mau ketemu sama teman, mau mau quality time di rumah sendirian. Akhirnya aku tuh udah nggak pernah ngajakin ketemu lagi, uh, kecuali dia yang ngajak duluan. Pernah juga kita tuh nggak ketemu hampir 2 bulan. Karena dia tuh nggak pernah ngajakin aku dan aku juga nggak pernah nanya kita kapan nih ngedate lagi gitu. Karena aku ngerasa udah nggak se-excited dulu. Nah, terus setelah waktu itu kita ketemu 2 bulan kan rasanya kayak aku agak aneh ya. Jadi tuh aku pernah nih lagi jalan gitu sama dia kan biasanya dia ngegandeng tangan aku nih di mall. Nah terus tiba-tiba pas aku mau gandeng dia tuh kayak nepis tangan aku gitu terus dia kayak bilang aduh ini rame nanti aja ya gitu. Ya aku tahu sih maksudnya di luar dari itu dia tuh kalau misalnya kayak kita lagi di bioskop nih atau lagi cuma berduaan doang dia bisa gandeng aku bisa ngerangkul aku bisa meluk aku tapi kenapa sih kalau cuman gandengan di mall aja tuh dia kayak risih dan malu gitu bahkan kayak untuk nyebrang aja nih aku kan emang agak kesulitan nyebrang nih dia tahu dia tuh kayak kalau tanpa aku minta dia tuh kayak ya udah cuek aja kecuali kayak aku harus ngomong beb tolong dong bantuin baru dia mau bantuin aku kalau misalnya aku diem aja dia ngerasa tuh ya udah aku bisa sendiri Itu begitu terus emang dari juga awal deket atau pas sudah pacaran? yang waktu awal-awal dia nggak begitu
Oh, malah setelah kayak 3 bulan yang aku bilang itu, yang dia tiba-tiba merubah jadwal ketemu, ya udah dia berubah. Sampai akhirnya tuh yang tahun lalu dia kan birthday gitu, terus ini kan pertama kali nih, kayak aku excited dong, kayak karena kan dulu-dulu aku juga gitu nih sama mantan aku yang sebelumnya. Aku kayak bilang, kita kita kemana ya kamu ulang tahun? Kayak aku ada hal seru gini-gini. Terus kamu mau apa kayak gitu? Terus dia tuh ngomong kayak gini, kayak kita nggak usah ketemu deh pas aku ulang tahun. Terus kamu nggak usah ngasih aku apa-apa. Kayak aku, emang kenapa? Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa sih. Aku nggak mau berhutang aja sama kamu. Maksud aku nggak ngerasa dihutangin juga. Karena kan selama ini kalaupun aku mau sesuatu, aku bilang sama dia dan dikasih ya. Jadi ya udah gitu. Kenapa kita nggak mutual aja? Jadi aku juga nggak pernah ngasih sesuatu kalau nggak ada momennya gitu. Ya kayak tiba-tiba ngasih sesuatu yang lagi ada mayem apa gitu, enggak. Aku pasti kayak ya kalau kita lagi ngerayain sesuatu kayak ulang tahun apa ya udah gitu. Tapi kenapa kayak dia nggak mau nerima pemberian dari aku sama sekali. Nah terus setelah aku ketemu sama teman-temannya, ini sih menurut teman-temannya lingkungannya juga, dia temannya sih bilang ya mungkin dia kayak gini karena setelah dewasa nih, setelah umur 25, ya dia baru pacaran lagi tuh sama kamu, pas sama aku gitu. Dulu-dulu tuh dia terakhir pacaran tuh mungkin zaman-zaman dia masih sekolah, dan itu ya cuma beberapa bulan aja gitu. Ya, sorry, kamu umurnya berapa? Dia umurnya berapa? Aku 29, dia 28. Oke, oke. Terus? Nah, terus ya mungkin dia kaget aja kali punya pacar yang kayak kamu terus sudah serius, tapi jadinya bingung harus ngapain, bingung cara nge-treat kamunya gitu. Cuma menurut aku nggak make sense lah, kan kamu tuh laki, masa kamu nggak tahu cara memperlakukan perempuan. Terus setelah aku juga ada beberapa kali kayak komunikasi yang aku butuhin gitu, ya dia selalu ada alasannya sih. Kayak kalau masalah ketemu ya aku kan butuh me time, ya udah. Terus kalau masalah yang digandeng itu ya kamu bilang aja, pasti nanti aku gandeng. Terus kalau misalnya masalah yang hadiah itu, ya dia masih kayak ya gak usah deh men, kamu gak usah ngasih aku, mendingan buat kamu aja kayak gitu. Jadi aku bingung, aku harus gimana? Apa aku harus komunikasikan lagi ke dia apa yang aku butuhkan? Yang artinya akan ada jawaban hal yang sama lagi, atau memang ada tipe cowok yang seperti ini dan aku aja yang kaget karena baru ketemu dengan yang tipe kayak gini. Kamu itu udah berapa kali ngobrol sama dia untuk komunikasiin your needs? Yang kamu suka itu apa? Udah 2 kali kali ya. Yang pertama ketika kamu ngomong, dari dianya tanggapannya seperti apa? Ya dia selalu omongannya selalu kayak gitu ya. Aku tuh sebelum ketemu kamu kan punya kehidupan lain. Kayak aku perlu me time juga lah sama teman-teman gitu. Ya selalu hal yang sama yang tadi aku ceritain gitu. Ya emang sih aku tahu teman-temannya siapa aja, dia kemana. Dia juga nggak pernah absen buat ngabarin aku. Tapi aku ngerasa kok janggal ya. Iya, punya temen iya, tapi dalam sembul kan jadinya berkurang kan. Sementara kamu ngajakin ketemuannya itu hanya dari awalnya mungkin dalam seminggu beberapa kali, akhirnya berubah jadi sebulan 2 kali, bener? Betul. Dan kamunya nggak bisa untuk sebulan 2 kali, bener? Betul. Dan yang bikin kamu sampai sekarang itu masih bertahan apa? Masih menjalani relationship, tapi needs kamu nggak terpenuhi itu apa? Kayaknya klise kalau cuma ngomong sayang doang. Tapi emang dia terlepas dari itu, dia baik sih. Dia bisa jaga kepercayaan aku. Maksudnya sebelumnya kan aku sama orang yang selingkuh apa segala macam. Nah kalau sama dia ya aku nyaman aja, maksudnya
dia nggak macem-macem, aku tahu lingkungannya dia, terus ya dia baik, terus secara keluarga lingkungannya juga positif. Jadi walaupun dia pergi main sama teman-temannya, aku nggak khawatir. Cuman ya itu kenapa kebutuhan aku tuh kayaknya kurang bisa terpenuhi aja sama dia. Tapi terlepas dari itu sebenarnya hubungan kita ya baik-baik aja sebenarnya. Kamu bisa bayangin nggak kalau misalnya sekarang kamu pacarannya berapa lama? 2 tahun. Sekarang 2 tahun pacarannya. Selama 2 tahun ini ketemunya berapa kali? Aduh, ya bisa Maksudnya dalam dihitung sebulan sih ya, dalam paling dalam sebulan gitu. sebulan 2 kali. Selalu sebulan 2 kali. Iya. Apakah buat kamu itu cukup? Kadang tuh nggak cukup sih. Kadang kan karena kalau misalnya aku lagi pengen ketemu, tapi ternyata dianya nggak bisa, atau akunya lagi ngerasa down, pengen butuh dia dan butuh dia nggak ada, kayak gitu loh. Kamu pernah komunikasiin sama dia nggak? When I need you but you're not there for me. Udah pernah, Terus? dan dia bilang ya aku akan berusaha sih. Cuma sampai hari ini belum ada progresnya. Hmm, oke. Karena kalau misalnya relationship tuh kan untuk maintain relationship itu tuh nggak bisa hanya cuman effortnya tuh cuman seadanya gitu. Seadanya is just like a bare minimum. Bare minimum is not effort. Jadi aku nggak tahu komunikasinya kamu sama dia gimana. Apakah ada setiap hari gitu ya? Komunikasi yang kalian lakukan pun juga apa? Apakah komunikasi hanya komunikasi laporan gitu? Oh ini lagi di sini mau pergi ke sini mau pergi ke sini itu sebenarnya bukan komunikasi. Itu hanya kayak informasi laporan gitu ya. Komunikasi kan sebenarnya kita mau komunikasikan our relationship itu gimana. Kemudian ketika kamu ada isu, ketika kamu mengutarakan needs-nya kamu, dia berusaha untuk denger dan berusaha untuk fulfill itu atau enggak gitu. Walaupun enggak semua needs yang kita butuhkan itu kita dapat dari partner dan mengharapkan semua needs kita itu difulfill dengan partner kita. Itu unrealistic expectation kan. Karena needs Hmm. itu pun juga kita macam-macam, ada needs yang memang kita butuhkan dari temen gitu. Tapi kalau basic needs aja kamu udah ngomong beberapa kali tapi kamunya masih merasa kok kayaknya nggak didengar dan kamu juga sudah mengutarakan juga gitu ya. And then you can ask yourself what makes you stay in a relationship. Baik is not enough. Semua orang baik kok. Kalau Nyaman itu bisa di-build sebenarnya. Nyaman pun juga is not enough. jadi sebelumnya kan aku punya kasus diselingkuhin. Nah, ketemu dia nih aku ngerasa karena dia positif banget, aku tahu dia gimana, dia bisa jaga kepercayaan aku ngerasa ya udah itu udah cukup. Walaupun sebenarnya needs aku kadang nggak didengar. Apa itu salah juga? Aku tidak bilang salah atau enggak, tapi buktinya kamunya udah mulai komplain. Itu berarti nggak cukup dong. Kalau misalnya memang cukup buat kamu nggak akan komplain. Dan kamu pasti nggak akan jadinya teleponan dong. Nggak akan ngobrol gitu. Iya You sih. still need advice. Means you think twice. Whether you continue the relationship or you end it. Bagaimana ya caranya supaya ngobrolin lagi? Ngobrolin lagi ya Kadang sama. tuh malah Yang bikin kadang tuh malah jadinya berantem. kamu waktu itu ngobrolnya dengan dia gimana? Ya, aku bilang kalau misalnya aku keberatan dengan ketemu sebulan 2 kali. Kadang aku lagi butuh kamu yang nggak bisa karena jadwal kita yang belum ketemu 2 minggu. Terus juga aku butuh kayak kadang-kadang kamu sekali-sekali ngomong I love you duluan, kayak validasi perasaan aku, kayak gitulah. Ya cuman ya dia masih
Ya aku kan kayak gini loh, aku kayak gini loh, kamu ngerti lah. Kayak gitu Oke. aja sih. Berarti dia selalu yang diutarakan adalah yang dia bilang kamu berusaha untuk ngertiin aku lah gitu. Iya. Pertanyaannya, Mm-mm. kamu ngertiin aku nggak? Pertanyaannya, did you listen to me nggak? Karena kan aku udah ngutarain nih yang aku mau gimana. Tapi nggak didengar juga anyway, and that's a basic needs. Tapi your basic needs pun juga nggak bisa di-fulfill gitu. Even kamu sudah ngomong beberapa kali. Karena Iya. gini, relationship itu oke, kalau misalnya memang dia orangnya seperti itu. Oke, we have to accept them for who they are. But the question is, this is not about him anymore. Ada kamu dalam hidupnya, which is udah ada us gitu. Pertanyaannya, dia masukin kamu as a priority atau enggak? Dan yang dia lihat ke depannya dengan kamu itu seperti apa gitu. Balik lagi aja, kamu kalau misalnya memang kamu sama dia goalsnya adalah untuk menikah dan sudah pernah diomongin Hmm. sebelumnya, kamu imagine aja diri kamu atau ask yourself, kamu bisa nggak di pernikahan sekarang yang 2 tahun kamu di relationship aja kamu udah mulai komplain. Dan dia berusaha ya istilahnya this is me, take it or leave it. Aku akan berubah, tapi Iya. kayaknya enggak gitu. Tapi dalam relationship, you cannot say this is me, take it or leave it. Karena jadinya relationshipnya nggak akan grow. Tapi kalau buat kamu itu fine, ya nggak apa-apa, go ahead, you can continue. Kalau mau memang merasa kayaknya nggak bisa, dan kamu nggak terfulfill, it's your right to end the relationship. Untuk ending relationship itu, it's human right kok. Jadi nggak masalah. Kamu kalau misalnya memang mau eh, berpikir 2 kali untuk putus, itu adalah kalau misalnya ngomongin iya karena dia baik. Semua orang itu baik dan itu bukan alasan yang memang pas untuk tidak mengakhiri hubungan. Kalau memang berusaha kamu berpikir 2 kali untuk mengakhiri hubungan, misalnya contoh ya, orangnya memang kamu susah untuk mencari orang yang bisa ngobrol heart to heart misalnya gitu ya, atau kamu berasa dia selalu listen to you yang kamu selama ini nggak pernah dapetin, jadi kamu berasa bakal ada nggak ya di luar sana yang bakal dan gue bisa se-connect ini misalnya, emotionally connected, dan mungkin itu nggak gampang untuk nyari orang yang bisa begitu misalnya, atau mungkin yang memang Hmm. merekanya ada emotional stable and emotional maturity-nya gitu loh. Dan mungkin ada di luar sana banyak, cuman kamu berpikir ada nggak ya, bakal ketemu nggak ya, bakal susah nggak ya, otomatis kan akan berpikirnya begitu. Iya, pasti mungkin bakal 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 takes time, but it is possible. Tapi kalau misalnya alasan putusnya hanya dengan iya karena dia baik, well everybody is nice. And in relationship nice is not enough. Iya sih. Kecuali kamu Itu. misalnya Mm. contoh, misalnya dia terima kamu apa adanya yang dimana kamu beberapa kali relationship dan kamu nggak pernah di treat begitu. When you want to end the relationship, you think twice karena kayaknya bakal bisa nggak ya nanti ketemu orang yang memang se-connect ini. Tapi kalau alasannya cuman ya karena dia baik, tapi ternyata buat kamu baik is not enough because you complain. Iya. Harusnya aku kalau misalnya merasa dia baik nggak perlu sampai komplain. Karena kamu masih mengkomplainkan hal yang sama kan? Tapi karena nggak didengar, Iya. makanya kamu komplain lagi. Jadi Jadi ya, nggak ada hubungannya juga sama dia yang nggak pernah berpacaran sebelumnya. Jadi ya, nggak bisa nge-treat. well, gini, orang itu kan bertumbuh ya. Nggak bisa pacaran, pertanyaannya adalah effortnya kelihatan nggak untuk berubah? Dalam hal berusaha untuk fulfill yang kamu mau. Kan kita nggak bisa cuma ngelihat dari omongan aja. You have to see their action. Kalau misalnya alasan juga Jadi, bisa aja karena ya gimana ya, karena kan aku nggak bisa belum pernah relationship sebelumnya. Beda ketika ya gimana karena mungkin aku belum pernah relationship sebelumnya versus ya gimana ya aku belum pernah relationship sebelumnya. Can we make it better? Can you help me? That's two different things.
Oke deh. Gitu. Lo Jadi akan pikirkan lagi. iya, jadi kalau memang kamu berpikir untuk dan kamu masih berusaha untuk ngomong sama dia lagi, toh kamu juga udah beberapa kali ngomong, tapi tetap masih nggak didengar juga, dan buktinya kamunya pun juga udah mulai komplain. Berarti kan itu sesuatu hal yang memang penting buat kamu dan nggak didengar. Jadi balik lagi aja, kamu enjoy nggak in this relationship? Are you happy in this relationship? That's the question that you need to ask to yourself. Oke. Oke. Thank Thanks, you, Zola. Sarah. Yeah, thank you. Bye. Happy weekend. Bye. So, I'm Zola Ioana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.